Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Fa ya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah wa ittiba'i rasulih la'allakum tuflihun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Al-ayah sadaqallahu al-azim wa balagha rasuluhul karim wallahu a'lamu bi muradi wa nahnu ala dzalika minasyahidin asyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, puji dan rasa syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah kita semua oleh Allah masih diberi kesehatan, usia sehat jasmani, sehat rohani, sehat walafiat. Sehat walafiat itu adalah sehat yang dipakai untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah barusan kita telah melaksanakan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan zikir dan diakhiri dengan doa. Yang mudah-mudahan rangkaian ibadah yang telah kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita berdoa dan kita berzikir itu dianjurkan oleh Allah. Manakala kita berzikir kepada Allah, Allah akan ingat kepada kita, dalam arti Allah akan mencurahkan rahmat dan ampunannya bagi hamba-hamba yang selalu berzikir kepada Allah. Yang perlu kita perhatikan ketika kita berzikir itu, lidah kita mengucapkan kalimat zikir, tasbih, tahmid, takbir, tahlil, istighfar, hati kita kontak dengan Allah dan diusahakan paham makna zikir yang kita baca sehingga menyambung hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga membaca kalimat zikir itu harus utuh, Pak. Kita punya kebiasaan setelah sholat itu ada zikir berjamaah, zikir ya. Jangan sepotong-sepotong. Kadang yang si A membaca la ilaha, si B-nya illallah itu. Yang terkadang si A-nya ilallah, si B-nya la ilaha illallah. Itu yang seperti itu. Jadi diutuhkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang seperti anak kecil ketika belajar berzikir bersama, karena tabari malawun teh jadi sapotong-sapotong gitu. Nah, itu diusahakan ya. Jadi harus diutuhkan la ilaha illallah. Kalau sepotong-sepotong itu dua-duanya tidak benar karena akan merubah makna. Yang si A-nya la ilaha, si B-nya illallah gitu. Jadi duanya tidak mengucapkan kalimat tauhid ya. Tidak utuh. Yang diusahakan ya. Pahami maknanya agar nyambung kepada Allah sehingga zikir yang kita baca itu bernilai betul-betul bernilai ibadah yang akan menghasilkan rahmat Allah dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mari kita lanjutkan kembali taklim dari kitab Bulughul Maram. Kalau di Subul Salamnya halaman 209. Hadis ke-14. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Khalid bin Ma'dana radhiyallahu anhu. Hadis ini diterima dari Khalid bin Ma'dan, semoga Allah meridainya. Qala, kata Khalid bin Ma'dan, fudilat, diberi keunggulan atau fudilat diunggulkan, diutamakan suratul haji, surah al-hajj bisa sajdatain karena ada dua ayat sajdah. Rawahu, telah meriwayatkan pada hadis ini Abu Daud. Nah, jadi keterangannya hadis ini ya, jadi ini menunjukkan bahwa dalam surah Al-Hajj ada dua ayat sajdah. Nah, ketika menemukan dua ayat sajdah berarti dua kali sujud. Nah, surah Al-Hajj memiliki keutamaan, keunggulannya surah Al-Hajj karena di dalamnya ada dua ayat sajdah. Ya, ada dua ayat sajdah. Di hadis yang lain, di hadis Uqbah bin Amir, qultu, aku berkata, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, fi suratil haji, apakah di dalam surah Al-Hajj sajdatani ada dua sujud? Yani ada dua ayat sajdah yang menganjurkan untuk bersujud pembacanya. Qala, maka Rasul menjawab, na'am. Ya, berarti di surah Al-Hajj ada dua ayat sajdah. Waman, dan barang siapa lam yasjudha,
Barang siapa yang tidak ada maksud dalam hatinya untuk melakukan sujud ketika membaca 2 ayat sajdah, fala yaqra'huma, maka sebaiknya orang tersebut tidak membaca 2 ayat sajdah tersebut karena akan mengabaikan hak ayat sajdah. Jadi hak ayat sajdah itu apabila kita membaca ayat sajdah sangat dianjurkan untuk bersujud tilawah. Itu. Makanya lihat ada ayat sajdah dalam hati itu sudah siap ya akan melakukan hak ayat sajdah itu kita dianjurkan untuk bersujud ya, bersujud. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, 2 ayat sajdah yang tercantum di dalam surah Al-Hajj itu, pertama di ayat 18, yang kedua di ayat 77. Nah, nanti di Al-Qur'an sudah diberi tanda oleh para ulama, ada di ujung ayatnya dengan bentuk moncong. Kalau di ujungnya ada tulisan as-sajdah itu. Nah, di antara ayatnya gitu perlu kita bacakan ya, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, nanti dibuka di Al-Qur'annya ya. Alif lam alam taro, bukan alif lam mim. Alam taro annallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wasyajaru wad dawabu wa katsirun minan nas wa katsirun haqqo 'alaihil adzabu wa may yuhinillahu fama lahu mim mukrimin innallaha yaf'alu ma yasha. Nah, itu di ayat 18-nya. Kalau di ayat 77-nya, ya ayyuhallazina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum wa'alul khaira la'alakum tuflihun. Di ayat 18 yang artinya, insyaallah masih ada waktu ya. Alam taro, apakah kamu tidak memperhatikan, anallaha, sesungguhnya Allah, yasjudu bersujud lahu kepadanya, man, semua makhluk fis samawati yang ada di langit, para malaikat semuanya sujud kepada Allah, tunduk dan patuh mengikuti aturan Allah. Waman, dan semua makhluk fil ardi yang ada di planet bumi. Jadi semua makhluk yang ada di planet bumi juga bersujud, beribadah, taat, tunduk dan patuh kepada Allah. Wasyamsu, matahari juga bersujud, taat kepada Allah. Wal qamaru, dan bulan. Wanujumu, berbagai bintang. Wal jibalu, gunung-gunung. Wasyajaru, dan pepohonan. Wadawabu, dan hewan-hewan melata. Wa katsirun minanas, dan kebanyakan di antara manusia, dan sebahagian besar di antara manusia bersujud, beribadah, taat, tunduk dan patuh kepada Allah. Ketika makhluk Allah melenceng, tidak taat kepada Allah, akan terjadi kehinaan dan kehancuran. Seperti matahari dan planet yang lainnya, kalau tidak sujud kepada Allah, tidak taat kepada Allah, keluar dari orbitnya, akan terjadi berbenturan, akan terjadi kehancuran. Nah, kita juga ketika hidup di dunia tidak taat kepada Allah, tidak tunduk dan patuh kepada Allah, maka akan terjadilah kehinaan dan kehancuran. Makanya kalau kita ingin selamat, bahagia, mulia, harus selalu tunduk dan patuh, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kasirun, dan juga ada banyak, wa kasirun dan banyak di antara manusia, haqqa alaihil adab, telah ditetapkan oleh Allah adab bagi sebagian manusia yang tidak mau tunduk dan patuh, yang tidak mau sujud, yang tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yuhinillahu, dan barang siapa yang Allah hinakan, famalahu, maka tidak ada baginya min mukrimin, yang memuliakan. Jadi orang yang telah dihinakan oleh Allah karena tidak mau tunduk dan patuh kepada Allah, tidak ada orang yang bisa memuliakan dia. Tidak ada orang yang bisa menyelamatkan dia. Yang menjadi sebab keselamatan diri kita adalah tunduk dan patuh, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha, sesungguhnya Allah, yaf'alu, melakukan Allah, ma yasha'u, segala sesuatu yang Allah kehendaki. Jadi Allah melakukan sesuatu itu sekehendak Allah, tidak ada yang mempengaruhi Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memuliakan orang yang taat kepada Allah, Allah akan menghinakan pada orang yang tidak mau tunduk dan taat kepada Allah. Di ayat 77-nya surah Al-Hajj, ya ayyuhalladzina amanu, wahai ingatlah seluruh orang yang beriman, irka'u, rukulah kamu, wasjudu, dan sujudlah kamu. Dalam arti ibadah salatlah kamu. Di sini dikatakan ruku dan sujud karena ciri khas salat adalah ada ruku dan sujud bagi umat akhir zaman.
Jadi kelihatan mana orang yang sholat, kelihatan Pak ada ruku, ada sujud. Bahkan ruku dan sujud menurut para ulama itu termasuk rukun sholat yang wajib untuk dilaksanakan kalau mampu. Kecuali dalam sholat jenazah tidak ada ruku, tidak ada sujud. Wa'budu dan beribadahlah kamu sekalian Rabbakum kepada Tuhan kamu sekalian, yakni Allah yang menciptakan semua makhluk, yang menciptakan langit dan bumi, menciptakan matahari, bulan dan bintang ya. Wa'alu dan lakukanlah oleh kamu sekalian al khairat kebaikan, la'allakum tuflihun pasti kamu sekalian akan beruntung. Pasti orang yang ibadah kepada Allah, taat kepada Allah, melakukan kebaikan akan mendapatkan keberuntungan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua ada dalam selamanya kita ada dalam bimbingan hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala, diistiqomahkan dalam kebaikan dan ketakwaan sehingga kita mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah dua hadis telah tersampaikan. Yang disampaikan dari awal sampai akhir yang benarnya mutlak dari Allah, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Yang salahnya dari kesalahan saya sendiri, semoga Allah memaafkannya. Mari kita tutup dengan doa kepada majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu